Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fid din, a'azzakumullah, para jamaah Musalla Al-Ghafar yang semoga senantiasa dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat banyak sekali. Yang mana nikmat-nikmat tersebut kalau kita mau hitung dari pagi sampai kita tidur kembali itu sangat banyak, tidak akan mampu untuk kita menghitungnya. Tetapi yang Allah perintahkan kepada kita adalah selalu bersyukur. Dan bersyukur, kata Imam Ibnu Qayyim, atas nikmat itu baru dikatakan dengan bersyukur yang sempurna kalau terpenuhi pada kita itu 3 pilar. Yang pertama, bersyukur dengan hati, mengimani bahwasanya nikmat yang ada pada diri kita itu semuanya datang dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun itu, semua itu datang dari Allah. Yang kedua, dengan lisan kita, yaitu dengan kita bertahmid, memuji Allah, mengatakan alhamdulillah. Oleh karenanya ketika seorang mendapatkan nikmat, Allah Subhanahu wa ta'ala atau Rasulnya memberitakan kepada kita mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Adapun yang ketiga, dan ini mungkin yang menjadi poin yang perlu untuk menjadi perhatian kita, yaitu bersyukur dengan perbuatan. Memperbanyak amal soleh, melakukan ketaatan, melakukan hal-hal yang bermanfaat dengan nikmat tersebut, agar kelak nanti di hari kiamat kita bisa mempertanggungjawabkan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Para jamaah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, di sini pertama-tama yang ingin kami sampaikan, jazakumullah khairan kepada pengurus takmir Musalla Al-Ghafar yang telah mengundang kami ke sini. Jazakumullah khairan atas undangannya. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang diridhoi dan menjadi salah satu saksi yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita nanti di hari kiamat kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar tentang satu pembahasan yang sangat urgen sekali, lebih-lebih di zaman yang penuh dengan fitnah ini, yang mana kita berikan judul yaitu benteng kokoh dari fitnah. Nah, sebelum kita menyebutkan tentang apa saja yang perlu diperhatikan dalam kita bermuamalah dengan fitnah ini, jemaah, perlu dipahami, kita kalau bilang fitnah, jangan fitnah itu diartikan seperti orang Indonesia ngomong fitnah. Orang Indonesia kalau bilang fitnah itu ya mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang saudaranya. Itu definisi fitnah bagi orang Indonesia. Dan ini tidak ada salahnya. Tetapi dalam pandangan syariat, fitnah itu ada berbagai macam arti. Yang pertama, fitnah itu artinya adalah kematian. Ya, jadi fitnah itu artinya adalah kematian. Yang kedua, fitnah itu adalah ujian. Baik itu ujian syahwat ataupun ujian syubhat.
Kemudian yang keempat, fitnah itu adalah kekufuran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi fitnah yang dimaksud di situ bukan fitnahnya pengertiannya orang Indonesia. Tetapi fitnah yang dimaksud di situ adalah kekufuran. Kufur itu lebih kejam daripada pembunuhan. Pembunuhan kan dosa besar. Sementara kalau kufur, ya kufur menyebabkan orang tidak masuk ke dalam surga, menyebabkan orang kekal di dalam api neraka. Karena kalau pembunuhan itu masih bisa membuat orang masuk ke dalam surga. Andai kata ada seorang pembunuh, dia membunuh, lalu meninggal dalam kondisi dia sedang membunuh, orang itu masih bisa masuk ke dalam surga. Sebagaimana akidah Ahlus Sunnah menetapkan pelaku dosa besar itu masih bisa diharapkan masuk ke dalam surga. Tetapi apakah dia mampir neraka dulu atau tidak, itu nanti tahta masyiatillah. Makanya ini bertentangan dengan orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah yang mereka memandang pelaku dosa besar itu, kalau orang Khawarij kafir, keluar dari Islam, maka boleh untuk diperangi. Di akhirat mereka masuk ke dalam api neraka selama-lamanya. Mu'tazilah pun demikian. Kalau Mu'tazilah di dunia, mereka bilang pelaku dosa besar itu tidak mukmin, tidak kafir. Atau yang antum kenal dengan istilah manzilatun baina manzilatain. Satu di antara dua tempat, enggak hitam, enggak putih. Kira-kira warnanya apa itu? Abu-abu artinya. Enggak surga neraka, kira-kira tempatnya di mana? Jadi enggak surga neraka, tempatnya di tengah-tengah. Makanya mereka punya istilah, mereka enggak di surga, enggak di neraka. Tapi dalam dunianya mereka katakan mereka tidak mukmin, tidak kafir. Jadi dia tidak mukmin, tidak kafir. Terus apa istilahnya? Yaitu istilahnya manzilatun baina manzilatain. Satu di antara dua tempat. Ya wis istilahnya apa terserah keharapin mereka wis. Antum gak usah ikut-ikut pokoknya. Ya. Intinya mereka itu orang-orang yang kekurangan kafein kayaknya. Antum jangan kopi gitu ya. Ajak ngopi, kasih ngopi, nanti dinasehati gitu loh, biar mereka bertobat sama Allah Ta'ala. Ya. Nah, sedangkan akidah Ahlus Sunnah menetapkan pelaku dosa besar itu dia mukmin tetapi naqisul iman. Mukmin yang kurang imannya. Kurang imannya. Makanya yang dimaksud dengan ayat itu al-fitnatu asyaddu minal qatl, itu artinya pembunuhan, kekufuran, bukan fitnahnya orang Indonesia. Nah yang keempat baru dia, makna dari fitnah itu adalah fitnah yang seperti dipahami oleh orang-orang Indonesia, mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang saudaranya. Nah dari keempat perkara ini yang menjadi pembahasan kita pada kali ini jemaah sekalian, yaitu fitnah yang sifatnya ujian, terutama ujian syubhat, yaitu banyaknya pemikiran-pemikiran yang dia bertebaran di atas muka bumi ini, terutama yang merongrong dakwah salafiyah, yang kita perlu untuk membentengi diri kita agar kita tidak jatuh ke dalam perkara syubhat tersebut. Karena banyak perkara syubhat ini jemaah. Mulai dari media sosialnya, mulai dari da'inya, mulai dari aktivisnya. Karena syubhat ini bahaya. Fitnah syubhat ini berbahaya. Sampai-sampai Mufaddal ibn Muhalhal, beliau pernah mengatakan tentang syubhat ini. Beliau mengatakan, fa inna sahibal bid'ati idza jalasta ilaihi yuhaddithuka bi bid'atihi hadzartahu. Pengikut hawa nafsu itu, kalau engkau duduk bersama mereka, mereka tidak akan menceritakan tentang kebid'ahannya pertama kali. Mereka tidak akan menceritakan penyimpangannya, enggak. Tapi apa yang mereka lakukan? Walakin yuhadditsuka bi ahaditsis sunnah fi buduwi majlisihi. Tapi yang dia sampaikan, kami loh kajian itu pakai Fathul Majid, kami pakai Kitabut Tauhid,
Kami lo kajiannya pakai Sahih Bukhari. Ya, ada di sebagian di Surabaya itu. Mereka dai-dai yang berada di atas akidah dan manhaj yang menyimpang. Tetapi yang dikaji bukunya buku siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Shalih Fauzan. Yang dikaji itu bukunya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, Jalan Golongan yang Selamat. Kemudian Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad punyanya Syekh Shalih Fauzan. Ya, Kitabut Tauhid punyanya Syekh Muhammad At-Tamimi, Muhammad bin Abdul Wahab. Itu dikaji sama mereka, tetapi menurut pemahaman mereka. Sahih Bukhari dikaji sama mereka, tafsir Ibnu Katsir semua dikaji sama mereka. Makanya kata Mufaddal bin Muhal tadi, ketika engkau duduk bersama mereka, mereka tidak akan langsung menceritakan ini penyimpangan kami, ini penyimpangan kami. Tetapi bagaimana mereka itu menarik masa, menarik supaya kita ini mau ikut sama mereka dulu. Kalau sudah kita ini memasang, oh iya ya, dia juga ustadz sunnah. Kenapa? Lu kajiannya lu. Kalau dia mau kajian itu innal hamdalillah. Emang semua innal hamdalillah itu ustadz sunnah? Ya enggak, jangan. Antum jangan tertipu dengan innal hamdalillah. Ahlul bid'ah pakai innal hamdalillah. Sekarang juga banyak mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsu juga menggunakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda. Banyak. Mungkin di sini saya belum pernah dengar. Kalau di sini ya, Surabaya itu ada. Saya kapan hari itu kebetulan saya lagi bermasalah suara saya, jadi saya berhenti untuk tidak khutbah. Saya khutbah lah di masjid dekat rumah. Tahu-taunya yang khutbah itu dia pakai itu. Subhanallah. Saya husnudon, apa karena dia lihat saya mungkin ya, gitu kan ya. Jadi dia pakai itu gitu. Cuma itu sekarang bukan menjadi ciri khas. Dulu memang iya menjadi ciri khas. Ya, menjadi ciri khas yang membedakan antara dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Tetapi sekarang hal tersebut sudah mulai ya sangat sulit untuk kita bedakan, karena mereka pun demikian menggunakan hal tersebut. Makanya kata Mufaddal bin Muhalhal tadi, jangan duduk bersama mereka. Ya. Hatta talzama qalbak. Maka ketika mereka memasukkan syubhatnya ke dalam hatimu, fa'allaka talzam fama takhruju minhu. Kalau syubhat sudah masuk ke dalam diri kita, maka kita tidak tahu kapan dia akan keluar, jamaah sekalian. Apalagi kita yang jarang menuntut ilmu, malas menuntut ilmu, datang ke kajian kadang ke iya kadang enggak. Biasanya kajiannya itu jarang yang kita datangi yang rutin. Kita umumnya kajian itu sekarang ya kebanyakan mendatangi kajian yang sifatnya tabligh akbar. Kajian yang secara rutin dilakukan membahas kitab, itulah kajian yang bermanfaat. Adapun tabligh akbar itu adalah sebagai pelengkap dari kajian rutin kita. Tahsilul ilm itu penting jamaah sekalian. Makanya ini antum harus perhatikan. Ya. Jadi kalaupun antum sudah ikut kajian rutin, antum jaga, antum istiqomah di atasnya. Kalaupun kita yang masih suka ikut kajiannya rutin itu jarang, apalagi yang kalau tabligh akbar yang semangat, maka antum tertipu dengan syaitan. Syaitan berhasil memalingkan kita dari mana perkara yang paling penting. Karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam bukunya, beliau menyebutkan ada 7 pintu syaitan, pintu utama dalam menjerumuskan manusia dalam kebinasaan. Salah satunya adalah menjadikan kita melupakan perkara yang pokok dan fokus kepada perkara yang cabang. Melupakan yang menjadi orientasi, menjadi fokus kita menjadi perkara yang prioritas, dan kita meninggalkan ya perkara tersebut. Kita disibukkan dengan non prioritas. Prioritas kita tinggalkan. Prioritas itu menuntut ilmu secara taksil. Adapun non prioritas yaitu sifatnya antum ikut tabligh akbar. Taib. Para jamaah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Al-Miqdad ibn Al-Aswad radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan as-sa'id laman junnibal fitan.
Sesungguhnya orang yang bahagia itu, kata Nabi, adalah mereka-mereka yang dijauhkan dari yang namanya fitnah. Maksudnya perkara-perkara syubhat dan syahwat. Karena kalau orang sudah bermuamalah dengan syubhat, bermuamalah dengan syahwat, ini bahaya. Penuntut ilmu, penyakit terberatnya adalah syubhatnya, jamaah. Syubhat penyakit terberatnya. Adapun orang awam, penyakit terberatnya itu syahwat. Bukan berarti para penuntut ilmu itu tidak terjatuh dalam syahwat. Jatuh dia dalam syahwatnya. Ketika kita tidak mau menerima kebenaran, menolak kebenaran, padahal kebenaran itu sudah seperti matahari di siang bolong, maka Allah tegaskan kepada kita dengan mengatakan fa illam yastajibu lak, apabila mereka tidak mau mengikutimu, tidak mau mengikuti apa yang kau sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, maka ketahuilah pasti mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Jadi ketika kebenaran disampaikan tidak mau diikuti, berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bisa jadi kita terkena syubhat, atau kemungkinan yang kedua, kita mengikuti hawa nafsu kita. Tetapi fitnah terbesar yang menimpa penuntut ilmu itu adalah fitnah asyubuhat. Perkara pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang itu masuk ke dalam diri kita. Bahkan kita tidak bisa membedakan mana itu dai sunnah, mana yang non sunnah, mana itu dai salafi, mana itu yang bukan dai salafiyun. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang dijauhkan dari fitnah. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwasanya kita hidup di tengah-tengah fitnah, maka kita butuh benteng yang kokoh untuk menjaga diri kita agar terhindar dari fitnah-fitnah tersebut. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menukilkan dari tulisan Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau punya sebuah tulisan yang bagus yang berjudul Dawabit Litajannubil Fitan, yaitu kaedah-kaedah, benteng-benteng dalam kita melindungi diri kita dari badai fitnah, syubhat, ya, agar kita tidak terjerumus dan terjatuh ke dalam syubhat tersebut. Taib. Yang pertama, kata beliau, yaitu takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Wa mulazamatu taqwa fis sirri wal alan wal ghaib was syahadah. Dan kita senantiasa menjaga takwa ini baik dalam kondisi sendiri ataupun di tengah keramaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq pada ayat yang kedua sampai ketiga. Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia makhraj, jalan keluar. Antum perhatikan ayat ini. Ketika Allah menyebutkan tentang jalan keluar, Allah menggunakan isim nakiroh. Yang belajar bahasa Arab ya, isim nakiroh. Dari mana kita tahu isim itu adalah nakiroh? Ketika harokatnya berupa tanwin, ya, harokatnya tanwin, maka itu adalah isim nakiroh. Nah, ketika disebutkan dengan isim nakiroh, berarti perkara tersebut umum, sehingga maknanya kata para ulama, seolah-olah Allah ingin katakan bahwasanya Allah itu memberikan jalan keluar dalam segala macam bentuk permasalahan. Nah, salah satu masalah sekarang ini adalah masalah syubhat. Masalah syubhat yang harus kita jauhi. Makanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, lalu dia terkena syubhat, berarti dia sedang mendapatkan satu masalah. Dia butuh jalan keluar dari masalah ini. Maka itulah dia butuhkan yang namanya pertolongan Allah Ta'ala melalui takwanya tersebut. Makanya kata saya di sini, ayyaj'ala lahu makhrajan min kulli fitnatin wa baliyatin wa syarrin fid dunya wal akhirah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang akan dijaga oleh Allah Ta'ala dari segala macam fitnah. Kalaupun dia terjatuh dalam fitnah itu, maka Allah akan memberikan kemudahan untuk dia keluar dari fitnah tersebut, dari ujian tersebut, dari syubhat tersebut. Dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk dia keluar, meninggalkan perkara itu. Entah dengan nanti diberikan nasihat,
oleh temannya, kemudian dia bertakwa, kemudian dia kembali, entah mungkin dia mendengarkan satu nasihat dari ustadz, dari pengajian, sehingga itu yang menyebabkan dia kembali untuk bertakwa, meninggalkan syubhat tersebut. Sehingga dari sini pesannya bahwasanya kita harus membangun rasa takwa kita kepada Allah Ta'ala jamaah. Kita membangun rasa takwa kita dimanapun kita berada. Bukan hanya di kesendirian kita, tetapi di tengah keramaian kita. Kita bangun takwa itu kepada Allah. Kita bangun rasa takut kita kepada Allah. Dan kita harus yakin orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam sebuah kisah yang terjadi pada zaman Tolak bin Hubaib rahimahullahu ta'ala, bahwasanya pernah di satu ketika ada beberapa orang datang kepada Tolak bin Hubaib. Mereka itu mengeluhkan tentang masalah yang mereka hadapi. Kata mereka, qad waqa'atil fitnatu fa kaifa nattaqiha. Wahai Tolak bin Hubaib, telah terjadi fitnah di tengah-tengah kehidupan kita. Fitnah telah merebak, syubhat telah menyebar. Sekarang bagaimana caranya supaya kita keluar dari fitnah tersebut? Bagaimana caranya supaya kita bisa menghindari fitnah tersebut? Maka beliau mengatakan, ittaquha bittaqwa. Jagalah diri kalian dengan kalian bertakwa kepada Allah. Hadapi fitnah itu dengan kalian bertakwa kepada Allah. Qalu, maka mereka bertanya, ajmil lana ma hiya taqwa. Coba sebutkan kepada kami apa yang dimaksud dengan takwa itu. Maka beliau mengatakan, taqwallah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa itu engkau beramal, melakukan ketaatan kepada Allah karena ilmu, meninggalkan maksiat karena ilmu, dalam rangka mengharapkan pahala dan menjauhkan dirimu dari azab. Jadi orang yang bertakwa itu, kalau dari pengertian ini, mengumpulkan beberapa poin. Yang pertama, mengumpulkan amal. Ini yang pertama. Dia beramal soleh, ya. Dia melakukan amal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah. Sedangkan yang kedua, dia meninggalkan maksiat. Jadi nggak ada ceritanya orang bertakwa itu dia hanya melakukan ketaatan, tetapi di satu sisi dia tetap bermaksiat sama Allah. Nggak bisa. Orang bertakwa itu satu sisi dia bertauhid, satu sisi dia meninggalkan syirik. Di satu sisi dia itu mengamalkan sunnah, satu sisi dia harus meninggalkan bid'ah. Itu orang bertakwa. Gak ada ceritanya, Ustaz, saya mengamalkan sunnah Nabi SAW, ya, tapi saya tetap juga mengamalkan bid'ah. Ya gak bisa aja. Gimana ceritanya bertakwa kalau hal tersebut masih kita lakukan? Jadi di satu sisi mengamalkan kebaikan, di satu sisi kita meninggalkan keburukan. Itu poin yang kedua. Poin yang berikutnya, orang takwa itu adalah orang yang beramal dengan ilmu, bukan atas dasar kejahilan, bukan atas dasar ikut-ikutan, tetapi atas dasar ilmu. Belajar tentang sunnah Nabi SAW, pahami tentang sunnah. Makanya di dalam kita belajar itu tidak cukup hanya belajar tentang apa itu pintu-pintu kebaikan, tetapi kita juga harus tahu mana itu pintu-pintu keburukan. Seperti yang dilakukan Mu'adz bin Jabal, datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, kana nas yas'aluna anil khair wa kuntu as'alu anis syarr makhafatan an tudrikani. Dulu para sahabat itu bertanya kepada engkau tentang pintu-pintu kebaikan. Aku balik, aku bertanya pintu keburukan, bukan dalam rangka untuk aku melakukan keburukan itu, supaya aku bisa menjauhkan diriku dari keburukan-keburukan tersebut. Kenapa demikian? Wa man lam ya'rifis syarra yaqa'u fi. Orang kalau tidak tahu keburukan, dia pasti akan terjatuh dalam keburukan tersebut karena kejahilannya. Apa yang menyebabkan dulu kita terjatuh dalam perkara bid'ah? Karena kita tidak tahu itu adalah perkara bid'ah, kita jahil. Apa yang menyebabkan banyak masyarakat itu jatuh dalam perkara syirik? Karena mereka tidak tahu itu adalah perkara syirik. Kan banyak tuh perkara-perkara khurafat yang masih bertebaran di tengah-tengah kita kan.
Mulai dari antum belum lahir sampai antum mati itu sudah perkara hurufatnya banyak gitu. Mana contoh belum lahirnya? Usia 7 bulan. Sudah diapain itu? Diselamatin gitu kan ya? Iya. Nanti lahiran diazenin. Terus hari-harinya diapain? Iya, dipasangin lampu gitu kan ya. Belum nanti antum pas waktu sudah dipasangin gelang sini bawang putih apalagi tuh. Nah, iya. Apa sih tujuannya itu? Biar selamat, ngusir jin kan? Ngundang jin itu. Coba antum meraba bawahnya bantal bayi itu. Kalau nggak ada gunting biasanya, cermin, ada sisir. Saya tuh husnudonnya, kayaknya anak ini mau dikasih tahu kamu nanti besar jadi tukang cukur. Nah, ada zaman sekali kayak gitu tuh. Khurafat tuh. Nanti pas waktu turun tanah injak telur. Terus nanti ambil kurung ayam itu dikurung. Ya Allah, antum manusia masa mau dikurung pakai kurung ayam? Ya Allah, top jamaah. Nih, Allah kullu khurafat. Ya ibu-ibu, mana ibu-ibunya? Dengar nggak? Ibu-ibu? Nah, nggak dengar ibu-ibunya nih. Banyak demikian. Tersebar di tengah-tengah kita. Ya. Kita melakukan demikian karena punya ilmu dulu. Dengan belajar kita tahu mana itu tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bidah. Saya yakin di antara antum dulu sebelum belajar pasti suka bersenandung salawat tola al badru alaina. Ya toh? Subhanallah jemaah. Tapi setelah antum belajar, antum mengerti. Nah, itulah pentingnya ilmu itu. Ilmu itu menjadikan orang itu keluar dari ketidaktahuan menjadi tahu. Dari yang itu ada penyimpangan dilakukan secara jahil ditinggalkan. Makanya nggak ada ceritanya orang bertakwa tapi nggak berilmu itu. Orang jahil dia tidak akan bisa mencapai derajat takwa. Antum kalau ingin capai derajat takwa, antum harus berilmu dulu. Harus berilmu dulu. Al-alim yattaqillah. Orang alim itu dia bertakwa sama Allah. Wal jahil kaifa yattaqillah. Orang jahil gimana dia mau bertakwa sama Allah? Dia enggak ngerti apa yang mau dia takwakan kepada Allah Ta'ala. Maka harus ada ilmunya. Sehingga jamaah sekalian ya, harus belajar. Kajian. Mau 168 jam antum satu minggu antum tidak punya 1 jam untuk belajar sekali seminggu. Subhanallah, sesibuk apa antum ini? Istri 1, istri baru 1, belum kayak Rasul istrinya. Rasul istrinya 9. Tetap berikan pengajian kepada para sahabat. Antum istri 1, paling gak 1 jam ya belajar. Syukur-syukur 2 jam. Itulah ilmu. Penting ilmu itu menjadikan orang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, makanya syarat untuk menjadi bertakwa sebagaimana pesan dari Tolak bin Hubaib itu, yaitu dengan kita berilmu. Beda seperti apa disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib beda menyampaikan masalah takwa. Beliau menyebutkan ada 4 pilar takwa itu. Yang pertama kata beliau, takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, takut sama Allah. Orang bertakwa itu adalah orang yang takut sama Allah, bukan takut sama manusia. Kenapa dia meninggalkan maksiat? Bukan karena manusia melihat dia, tetapi karena dia takut sama Allah. Kenapa dia meninggalkan perbuatan maksiat? Bukan karena manusia melihat dia, tetapi dia yakin Allah muraqabatullah. Allah selalu mengawasi dia. Coba jamaah, antum cari 1 jengkal di atas muka bumi ini.
tempat yang tidak ada pengawasan Allah di dalamnya? Ada atau tidak? Kalau ada, antum bermaksiat di situ, enggak apa-apa. Kalau enggak ada, silakan keluar dari bumi ini untuk bermaksiat. Antum keluar juga pun tetap berada dalam pandangan Allah. Enggak bisa antum keluar dari pandangan Allah. Wallahu ala kulli syai'in muhit. Allah itu meliputi segala sesuatu. Jangankan apa yang secara zahir, yang ada di dalam hati saja, Allah mengetahui semuanya. Ya. Wa ya'lamu ma tuwasswisu bihi nafsu wa na'lamu ma tuwasswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami tahu apa yang dibisikkan ke dalam hati manusia. Makanya malaikat itu dia tidak bisa mencatat isi hati orang. Yang dicatat malaikat itu hanya amalan zahir kita. Tetapi amalan hati yang tahu itu cuma dua, antum dengan Allah. Bisa jadi antum dampingan, antum ketawa berdua. Siapa tahu saudara antum yang di samping antum bilang, kurang ajar orang ini. Ya. Yang tidak tahu jemaah. Ya. Kita tidak tahu isi hati orang. Maka takut sama Allah. Yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, wal amalu bitanzil. Orang bertakwa itu adalah orang yang beramal sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Beramal sesuai sunnah. Nanti akan kita bahas di sini. Sedangkan yang ketiga itu kata beliau, wal qanaa'atu bil qalil, memiliki sifat qanaa'ah. Orang bertakwa itu orang yang selalu bersyukur, qanaa'ah dengan apa yang dimiliki. Sedangkan yang keempat kata beliau, wal isti'dad liyaumir rohil, dia mempersiapkan dirinya untuk hari kiamatnya, untuk kematiannya. Nah itu pengertian takwa dari Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi cara yang pertama ini untuk kita membentengi diri kita dari fitnah adalah dengan bertakwa. Bertakwa sama Allah. Allah pasti akan membantu kita jemaah. Tapi kemudian yang kedua, benteng yang bisa membentengi kita dari fitnah itu adalah luzumul kitabi was sunnah wal i'tisamu bihima, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Memahami agama itu dengan pemahaman sahabat. Sekarang nih kalau antum ditanya, Ustadz, kenapa kita harus mengikuti pemahaman sahabat? Sederhana jawabannya. Karena sahabat itu orang yang telah direkomendasikan langsung oleh Allah Ta'ala. Sementara kita, ana, antum, dapat rekomendasi gak dari Allah? Sahabat itu dipuji oleh Allah bahkan sebelum mereka lahir. Belum lahir aja sudah dipuji sama Allah Ta'ala. Siapa tahu ayat yang menjelaskan Allah memuji para sahabat sebelum mereka lahir? Saya kasih hadiah air. Dipegang Ustadz berkah. Atau perlu tak tiupkan juga? Ya. Ayo coba. Ibu-ibu, ada mic di bawah tak? Enggak ada. Di bawah kan? Iya. Underground, istimewa ya. Jadi kita jamaahnya underground ya. Jamaah. Ibu-ibu nggak boleh searching ya. Nggak boleh Google, Al-Google haram. Allah Ta'ala berfirman di akhir surat Al-Fat,
Di akhir surat Al-Fat. Ayat keberapa itu? Pokoknya di akhir pokoknya. Kata Allah Ta'ala, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau. Siapa yang bersama beliau itu? Sahabat. Setelah itu Allah sebutkan sifatnya. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, keras kepada orang kafir, berlemah lembut kepada sesama orang-orang beriman. Tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Terpancar dari wajah mereka bekas sujud, ya, bekas ibadah mereka. Dan hal ini, ciri-ciri ini disebutkan oleh Allah Ta'ala di mana? Dzalika fit Taurat, dzalika mathaluhum fit Taurati wal Injil. Itulah yang Allah sebutkan ciri-ciri mereka di dalam Taurat dan Injil. Jadi sebelum sahabat itu lahir, mereka sudah dikabarkan kepada orang-orang Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani bahwasanya akan datang sahabat yang ciri-cirinya seperti ini. Jadi mereka sudah dipuji duluan sama Allah Ta'ala. Belum lahir. Makanya kenapa kita disuruh mengikuti pemahaman sahabat? Mereka ini manusia rekomendasi, jemaah. Telah direkomendasi sama Allah Ta'ala. Ketika mereka lahir, rekomendasi itu diperkuat lagi sama Allah dengan Allah mengatakan surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik manusia yang Allah keluarkan untuk umat ini sebagai teladan bagi mereka. Tetapi ayat itu disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin, terutama dari kalangan Jama'atut Tabligh. Ayat itu dipakai untuk dalil tentang masalah khuruj. Padahal ayat itu bukan masalah itu. Ayat itu berkaitan dengan para sahabat. Ya, oleh karenanya para jamaah sekalian, kenapa dia harus mengikuti pemahaman para sahabat? Karena para sahabat itu mereka adalah orang-orang yang telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Direkomendasikan. Mereka itu orang yang melihat langsung bagaimana Nabi mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah. Makanya tidak cukup seorang mengatakan kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tetapi harus diikat dengan pemahaman siapa? Pemahaman sahabat, pemahaman salafus soleh. Ya. Kata Syekh, fa innal i'tisam bil kitabi was sunnah sabilul izzi wan najah wal falah fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu merupakan jalan kemuliaan, jalan kemenangan, jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Di dunia selamatnya dari apa? Dari fitnah. Sedangkan di akhirat selamatnya dari adab kubur, selamat dari hisab di yaumil qiyamah. Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah, beliau pernah mengatakan, kata beliau, as-sunnatu safinatun Nuh. Sunnah itu ibaratnya perahunya Nabi Nuh. Sunnah itu diibaratkan seperti perahu Nabi Nuh yang sedang berjalan di atas banjir yang sangat besar, di atas badai fitnah yang sangat besar. Lalu apa kata beliau? Faman raqibaha najah. Yang naik ke perahu tersebut, artinya yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah itu dia selamat. Waman tarakaha halaka wa gharika. Tetapi orang-orang yang meninggalkan perahu itu, tidak mau naik, dia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dalam menghadapi dan bermuamalah dengan fitnah itu, maka itulah yang akan menyebabkan dia terjerumus dan masuk ke dalam badai fitnah tersebut. Makanya coba lihat banyak orang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, yang terjadi apa? Menjadi pelaku bid'ah, menjadi pelaku kemaksiatan, menjadi pelaku ini segala macam. Oleh karena itu ikhwan, para jamaah yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, jangan tinggalkan Al-Quran dan Sunnah ini. Pahami dengan pemahaman para sahabat. Itu yang menyelamatkan kita dari berbagai macam bentuk fitnah di atas muka bumi ini. Apalagi fitnah-fitnah dalam agama, syubhat-syubhat yang muncul dalam agama kita. Coba antum lihat ya, hari demi hari, ya, hari demi hari itu banyak fitnah-fitnah syubhat yang bermunculan. Kayak kemarin masalah seorang wanita boleh untuk menjadi khotib misalkan
Sebelumnya lagi muncul fitnah Khawarij, sebelumnya lagi ada ISIS, ya. Itu contoh bentuk fitnah yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi. Nah masalahnya gimana cara antum mau menghindari sementara antum tidak punya benteng untuk menghindarinya. Antum harus punya benteng Al-Quran dan Sunnah. Antum harus memiliki kekuatan manhaj. Tidak cukup dengan kekuatan akidah, tetapi kekuatan manhaj itu penting. Metode beragama itu penting. Antum beragama ini ngikut siapa gitu loh. Maka kalau antum menisbatkan diri antum kepada manhaj salaf, tentu beragama itu bukan mengikuti individu, tetapi mengikuti dalil Al-Quran, Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Antum tidak boleh beragama mengikuti siapa? Ikuti ustadz. Tidak, bukan seperti itu. Dakwah salaf itu ikut dalil Al-Quran, Sunnah. Tidak boleh ikut individu tertentu itu. Apalagi menolak Al-Quran dan Sunnah dengan akal, menolak Al-Quran dengan Sunnah dengan perasaan. Agama itu tidak dibangun di atas perasaan, tidak dibangun di atas akal. Akal manusia terbatas. Contoh akal manusia terbatas itu jawab. Ada syubhat yang sering tersebar di tengah-tengah kaum muslimin itu. Terutama syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang ateis, oleh orang-orang liberalis. Mereka mengatakan begini. Katanya nikmat kubur, azab kubur itu ada. Coba pergi, kuburkan orang, 1 jam kemudian buka lagi kuburan itu. Maka kita akan dapati kuburan tersebut sama seperti ketika kita menggali pertama kali. Ini syubhat. Gimana cara untuk membantahnya? Ya. Sekarang kalau mereka bawa dalil, mereka kan tidak pakai dalil, mereka pakai logika. Maka kita katakan, yang merasakan nikmat kubur dan adab kubur itu bukan orang hidup, tetapi orang mati. Jadi kalau ingin merasakan nikmat kubur, adab kubur, syaratnya harus mati dulu. Suruh mati dulu baru merasakan. Nanti setelah itu suruh hidup lagi kalau bisa. Kan begitu. Sama seperti Allah mengatakan bahwasanya malaikat itu punya 2, 3 sayap, 4 sayap dan seterusnya. Dalam pikiran kita, kalau sayapnya genap itu masih bisa diakalin. Kiri 1, kanan 1. Kalau 4, kanan 2, kiri 2. Pertanyaan saya, kalau sayapnya 3 ya boh, sijinya nang di bang, nang punggung tak, itu bukan sayap namanya, sirip lah. Karena akal manusia itu terbatas. Makanya para ulama mengatakan agama itu tidak bisa dengan akal, tidak bisa dengan perasaan. Sekarang kalau kita mau main akal-akalan ya lagi ya, wanita haid, ketika dia haid, dia tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa. Tetapi ketika dia suci, yang disuruh qadha yang mana? Yang disuruh qadha yang mana? Puasa atau sholat? Kok antum ragu sih? Hah? Puasa atau sholat? Iya puasa, bilang puasa gitu loh. Ya apa ragu gitu ya. Yang disuruh qadha itu puasanya, bukan sholatnya. Pertanyaan saya, yang lebih tinggi kedudukannya sholat atau puasa? Sholat kan? Kenapa tidak disuruh qadha sholatnya? Kenapa cuma puasa disuruh qadha? Antum tidak boleh pakai ini beragama, nggak masuk itu. Secara logika nggak masuk. Harusnya yang diqadha itu sholatnya. Wong sholat itu penentu amal kok. Kok bisa yang disuruh qadha puasa? Disitulah kita beriman kepada perintah dalil Al-Quran dan Sunnah. Kurang tak? Tak kasih lagi contoh. Masih lagi? Ya. Contoh. Antum pernah berwudu pakai sepatu? Pernah? Belum pernah? Ya Allah kasihan yang belum pernah rek. Berwudu pakai sepatu. Jadi dengan syarat antum pakai sepatu itu dalam kondisi sudah suci. Jadi wudhu dulu, setelah itu pakai kaos, pakai sepatu. Nanti kalau batal nggak perlu lepas sepatunya, cukup wudhu seperti biasa, giliran kakinya basuh di bagian atasnya saja. Nah, pertanyaan saya, sepatu itu yang kotor bagian mana? Kenapa tuh basuh bagian atas? Loh, logikanya nggak masuk, betul atau tidak? Logikanya nggak masuk, yang kotor harusnya yang dibasuh.
Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Lau kana dinu birra'yi lakana asfalul huffain aula bil mas'i min a'la. Kalau agama itu pakai akal, pakai perasaan, maka bagian bawah sepatu itu lebih utama dibasuh daripada bagian atasnya. Dari sini kita tahu agama bukan pakai perasaan, jemaah. Kok iso laki dapat 2, perempuan dapat 1 gitu loh. Iya toh? Waris ya opo sih larinya itu. Kok bisa perempuan hanya punya suatu suami gitu loh. Laki-laki bisa punya 4 istri. Ini baru benar kalau ini. Itu tidak masuk logikanya, jemaah. Iya. Masuk nggak? Antum kalau ketemu sama orang-orang orang-orang liberal, orang-orang ateis, nggak bisa. Laki perempuan, laki 1 perempuan 1 sudah harus sama. Tapi giliran genteng bocor, saya kan perempuan, betul nggak? Pernah nggak antum genteng antum bocor kemudian istri antum pergi betul genteng? Yang ada antum disuruh benerin dengan alasan saya ini perempuan katanya. Jamaah, agama itu bukan begitu. Agama itu pakai dalil. Nah, inilah fitnah yang tersebar di tengah masyarakat itu, yang akhirnya menjadikan kerancuan di tengah-tengah masyarakat. Seolah-olah kita melihat itu perkara yang iya benar ya, padahal secara timbangan syariahnya tidak. Contoh yang lain. Saya kasih contoh nih. Orang sholat, ketika dia batal di rakaat terakhir, dia harus ngulang dari rakaat terakhir atau dari awal? Dari awal. Orang tawaf, kalau dia batal pada putaran ketiga, lalu pergi wudhu, dia ngulang dari putaran keberapa? Dari ketiga. Padahal tawaf sama sholat itu kan sama-sama kan? Tawaf itu kan sholat, tapi dilakukan dengan cara karena kita berada di Ka'bah, kan beda aja. Tidak masuk logikanya orang-orang itu tuh. Maka nggak bisa dengan logika. Agama itu bukan dengan perasaan, tetapi agama itu dengan tunduk kepada dalil. Itulah yang dimaksud dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan apa? Dalam sebuah hadis dari riwayat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat perselisihan yang banyak, akan melihat syubhat-syubhat, akan melihat yang namanya perbedaan-perbedaan. Gimana cara kita keluar dari semua ini? Maka Nabi SAW mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Hendaklah kalian mengambil sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajiz. Gigit dia dengan gigi geram kalian. Inilah cara beragama. Al-Quran, Sunnah. Kalau ini yang kita pegang, selamat kita dari fitnah. Kenapa banyak orang di luar sana, mereka itu akhirnya terseok-seok dalam dia beragama karena dia tidak memiliki pemahaman yang kokoh. Mereka tidak mengambil pemahamannya Nabi SAW dan para sahabatnya. Mereka manusia pilihan. Abdullah bin Mas'ud sudah ngomong kayak gitu, jemaah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih siapa yang akan mengemban risalah ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, innallaha nadhara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad fastafahum bi risalatihi. Ketika Allah melihat hati siapa yang terbaik ini, maka didapati hati Muhammad itu hati yang paling baik. Maka dipilihlah Muhammad ini sebagai pengemban risalah, membawa risalah kenabian itu. Setelah melihat hatinya Nabi Muhammad, maka Allah pun melihat kepada hati yang lain lagi. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka didapatilah hatinya para sahabat sebaik-baik hati. Ya. Fakhtarahu li wuzaraihi. Maka Allah memilih para sahabat itu sebagai menteri-menteri, sebagai teman-temannya. Para sahabat orang baik hatinya. Nabi Muhammad orang baik hatinya. Kita beragama mengikuti mereka. Makanya di dalam satu momen yang lain, Abdullah bin Mas'ud itu pernah marah kepada para sahabat. Gara-gara disampaikan dalil, justru mereka menentang dalil itu dengan ucapan Abu Bakar dan Umar.
Kata Ibnu Mas'ud, akhsha an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Aku khawatir batu akan menimpa kepala-kepala kalian. Aku qalallahi war rasul, aku katakan kepada kalian perkataan Allah dan Rasulnya. Wa taqulun, sementara kalian mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Perkataan Abu Bakar dan Umar. Dari perkataan itu para ulama mengambil sebuah poin. Kalau perkataan Umar dan Abu Bakar itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh kita mengikuti. Padahal itu adalah manusia terbaik setelah para nabi dan Rasul. Sepakat para ulama, Abu Bakar, Umar itu manusia terbaik setelah para nabi dan Rasul. Bagaimana dengan orang yang dia itu tidak lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar? Tentu lebih utama untuk kita tinggalkan ucapannya. Agama itu dalil jemaah, Al-Quran, Sunnah, pemahaman sahabat. Gitu cara kita beragama. Yang ketiga, ya, di antara benteng kokoh di dalam kita melindungi diri kita dari fitnah, yaitu ar-rifqu wal ana wa adamul ajalati wat ta'ammul fi awaqibil umur. Kita harus memiliki sifat hati-hati, tidak tergesa-gesa, terutama di dalam menyikapi satu berita. Oh, bahasanya ya, istilahnya. Jangan gopo aja mah. Saya berita itu langsung share, jangan. Di cross check dulu, validasi dulu benar atau tidak. Ya. Benar atau tidak divalidasi dulu. Ada sebuah nasihat yang sangat indah yang pernah disampaikan Ibnu Mas'ud. Beliau pernah mengatakan begini, ketika mendapati orang-orang yang suka tergesa-gesa di dalam menyampaikan satu berita, kata beliau, innaha satakunu umurun mustabihat. Akan ada di masa-masa kalian nanti perkara-perkara yang syubhat, perkara yang samar-samar, perkara yang abu-abu. Banyak nanti syubhat-syubhat yang akan muncul di tengah-tengah kita. Lalu beliau memberikan sebuah nasihat, fa'alaikum bitu'ada. Hendaklah kalian punya sikap tu'ada. Tu'ada itu tidak tergesa-gesa dalam menghukumi satu berita. Apalagi berita tentang ustadznya. Diisukan ustadz ini poligami. Ibu-ibunya langsung, ustadz tidak sayang perasaan perempuan katanya. Ya, ada itu. Termasuk saya korbannya pernah itu. Ya, saya dikira poligami, terus saya diserang sama ibu-ibu. Tapi saya berdoa semoga jadi gitu loh. Ya. Tenang, santai dalam menghadapi satu berita itu. Lalu kata beliau, fa innaka an takuna tabi'an fil khair. Karena sejatinya engkau mengikuti kebenaran, pengikut kebenaran itu lebih baik min an takuna ra'san fisyar, daripada menjadi otak dari keburukan. Gak apa-apa antum jadi ekor ikan paus daripada antum jadi kepalanya ikan kakap. Antum lebih baik jadi pengikut kebenaran daripada antum menjadi otak keburukan. Gara-gara share-sharean antum kepada semua orang, akhirnya menyebabkan terjadinya fitnah, menyebarkan fitnah di tengah masyarakat. Tidak boleh jemaah. Hati-hati. Menyesatkan satu orang itu saja sudah berbahaya. Bagaimana kalau kita sesatkan jutaan orang? Makanya kalau ada orang-orang di grup itu ya yang suka nyebar-nyebar kayak gitu, antum katakan assalamualaikum, antum tendang saja keluar dari grup. Gak perlu dipelihara orang seperti ini jemaah. Kalau tidak mau dinasehati, sudah. Lebih baik kita menyelamatkan yang banyak ini supaya tidak terkena syubhat. Kadang ada yang seperti itu, dia dilema. Ustadz, nah enak juga saya keluarkan. Loh, antum harus perhatikan yang lainnya biar tidak terkena syubhat. Karena gak mudah bermuamalah dengan syubhat itu. Jangan sampai dengan sikap kita yang seperti itu, akhirnya orang lain terkena dengan syubhat tersebut dan kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Orang meninggal gara-gara penyakit kronis itu masih bisa sebab masuk surga. Tapi orang meninggal gara-gara syubhat itu bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam api neraka. Antum harus waspada masalahnya. Ya. Sehingga pedoman yang berlaku di tengah masyarakat, ambil baiknya buang buruknya, itu tidak berlaku. Ya. Antum boleh pakai slogan itu, ambil baiknya buang buruknya, kalau antum sekelasnya Syekh bin Baz, Syekh Albani.
Tapi ini antum yang ngajinya sekali seminggu, sekali setahun, ya tidak bisa antum pakai itu. Ya belum bisa. Antum harus sudah sekelas mereka baru pakai itu untuk membantah orang-orang yang menyimpang itu. Ya. Taib. Kemudian berikutnya yang keempat, ya, di antara cara untuk kita selamat dari fitnah, benteng kokoh dari fitnah itu, yaitu dengan terus berkumpul bersama para ulama, kumpul bersama ahli ilmu jamaah, ustadz, tanya sama mereka. Ya. Bukan kumpul sama orang-orang yang gak jelas. Ya. Ingat Nabi SAW pernah bersabda, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, masalul jalisis saleh wal jalisis su kahamilil miski wa nafihikir. Perumpamaan teman yang baik dengan buruk itu seperti penjual minyak wangi dengan pandai besi. Dia memberikan dampak yang baik dari penjual minyak wangi, sedangkan pandai besi dampak yang buruk. Dan dampak yang terburuk yang dirasakan oleh seorang menyimpang, keluar dari agamanya. Makanya kata para ulama ketika memberikan sebuah pelajaran, komentar terhadap peristiwa meninggalnya Abu Thalib, apa sebab terbesar Abu Thalib nggak mau masuk ke dalam agama Islam? Karena pengaruh teman. Pengaruh dari Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah al-Mughirah. Andai kata dia tidak berteman dengan orang buruk, dia tidak akan meninggal dalam kondisi itu. Tapi itulah, kita tidak tahu rahasia Allah Ta'ala. Cuma dari sekian pelajaran disebutkan, salah satunya itu teman. Makanya kan ada sebuah ungkapan dikatakan oleh para ulama itu adalah al-jaru qobladar. Sebelum Anda beli rumah, Anda tentukan siapa yang menjadi tetangga. Ya. Sampai ada sebuah postingan, ya, di Saudi itu ada sebuah postingan rumah al-manzilil bay, rumah ini dijual bisa babil jar karena tetangga. Dijual gara-gara tetangganya. Artinya dia punya tetangga buruk. Ya, teman yang buruk. Makanya dalam kita berteman itu bukan hanya sekedar teman itu kita katakan baik. Kenapa baik? Dia sering berikan saya nasi pecel, Ustaz. Ya Allah, jangan musuh gara-gara nasi pecel antum bilang dia baik gitu kan ya. Iya. Kok bisa antum bilang dia baik? Iya, Ustaz. Dia sering ngajak saya ngopi, tiap hari ngajak ngopi. Akhirnya pas waktu sering antum diajak ngopi, pas ngopi terakhir antum pingin pinjam uang sama antum. Terus antum bilang nggak ada. Langsung bilang katanya bulu dewi. Punya masalah nggak dibantu katanya. Ya toh? Pernah nggak kayak gitu? Ya kan? Ya udahlah. Katanya teman nggak bisa bantu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu, beliau ketika mendapati seorang bersaksi, ya Amirul Mukminin, dia orang baik dia aja. Maka Umar nanya dua hal sama dia. Pertama, as-safarta ma'ahu, kau pernah safar gak sama dia? Kata dia gak pernah. Yang kedua, pernah muamalah harta gak sama dia? Gak pernah. Ya berarti kamu gak kenal dia. Ya. Apalagi masalah muamalah harta. Hatta orang sudah ngaji, kalau sudah ketemu sama yang namanya duit ya mah, betul atau tidak? Yang tadinya ingatannya kuat, tiba-tiba menjadi amnesia. Serius ya. Makanya sering saya sampaikan itu, antum kalau teman antum pinjam uang dan antum melihat kayaknya dia berpotensi tidak bisa ganti uang, antum gak usah kasih. Lebih baik antum kejam daripada hubungan antum rusak. Gak usah kasih. Tapi kalau antum mau ngasih, kasih aja sebagai infak gitu loh. Gitu caranya. Akhirnya nanti apa? Sungkanisme antum. Dan ini madhab rusak, ini madhab sungkanisme itu. Sungkan Ustaz, munagi Ustaz. Aduh, teman sendiri, teman kajian. Duh, hatta teman kajian. Ya.
Teman itu penting jamaah. Makanya ada pepatah orang Jawa mengatakan apa? Wong soleh kumpulono itu. Orang soleh dikumpuli. Antum kumpul sama orang soleh, orang baik. Orang benar-benar soleh ya, bukan sekedar namanya soleh gitu. Ada namanya soleh di sini? Nggak ada. Atau anaknya Pak Soleh ada? Oh nggak ada. Orang baik, benar-benar orang baik. Akidah, agama, manhajnya bagus. Karena ketika antum berteman dengan orang baik, diharapkan teman itu akan menjadi pemberi syafaat bagi kita di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, di antara golongan yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala di hari kiamat, warajulani, 2 orang atau bahkan lebih, yatahabba fillah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Berteman karena Allah, mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Semua karena Allah. Mereka semua pun akhirnya dikumpulkan di dalam naungan Allah di hari kiamat. Ya. Antum pernah dengar kisah seorang yang pergi mengunjungi saudaranya? Dalam hadis riwayat Muslim, pernah satu ketika, anna rajulan zara akhad lahu fi qaryatin ukhra. Ada seseorang dia ingin pergi mengunjungi saudaranya ke tempat yang lain. Fa arsadallahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah pun mengirim satu malaikat di tengah perjalanan orang ini, berubah menjadi manusia. Wujud manusia. Ingat, malaikat itu berubah jadi wujud manusia itu bukan sakarape dewe, tetapi melalui izin dari Allah. Dan umumnya, perhatikan, umumnya malaikat kalau berubah itu rata-rata menjadi laki-laki. Itu umumnya. Ya. Contoh dalam surat Maryam. Ketika Maryam berada dalam mihrabnya, didatangi malaikat Jibril dalam bentuk laki-laki. Loh, dari mana kita tahu dia laki-laki, Ustaz? Allah, coba antum perhatikan ayat itu. Ya. Kata Maryam di dalam surat Maryam tersebut, sebentar saya lupa awalnya. Dalam surat Maryam pada ayat yang ke-18, apa kata Maryam di situ? Qalat inni a'udzu birrahman. Sesungguhnya aku berlindung kepada Ar-Rahman minka, darimu. Ka di situ menunjukkan domir laki-laki. Kalau dia domir perempuan harusnya minki. In kunta taqiya. Nah, sekarang nih ya, kalau sekiranya Jibril berubah dalam bentuk wanita, ngapain Maryam berlindung diri dari? Kan sama-sama wanita toh? Ya. Tetapi karena di sini Jibril berubah dalam kondisi laki-laki, maka Maryam yang tidak pernah bermuara sama laki-laki langsung mengatakan inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya. Tapi kita kembali ke hadis tadi. Akhirnya di tengah jalan ketemu malaikat. Tanya malaikat ini, "Ya fulan, aina turid? Mana mau pergi?" Kata dia, "Uridu zara akhan li fi hadhil qaryah." Aku ingin ketemu sama saudaraku di situ. Maka kata malaikat, "Hal alaika min nikmatin tarabbuha?" Apa kau ingin pergi ngambil manfaat dari dia? Mungkin kalau dia punya utang sama engkau atau mau bisnis sama dia. Kata dia, "Tidak. Walakin inni uhibbuhullah. Uhibbuhu fillah." Tetapi aku mengunjungi dia karena aku cinta sama Allah. Dia karena Allah. Nah, ini dia jamaah. Antum bersaudara itu karena Allah. Maka berkumpullah bersama orang soleh dan cintailah mereka ya karena Allah. Dan berusaha untuk mengikuti jejak mereka, orang-orang soleh tersebut. Meskipun kita tidak bisa seperti mereka nantinya, tetapi paling tidak mengikuti jejak mereka itu sebagai salah satu cara untuk menggapai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kumpul bersama orang soleh, benteng yang bisa menjaga kita dari fitnah. Yang terakhir adalah dengan berdoa. Dengan kita berdoa kepada Allah, maka niscaya ini akan bisa menjadikan kita terselamatkan dari fitnah. Minta agar Allah Ta'ala tidak memalingkan hati kita, tidak menyimpangkan hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan simpangkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taati wa taati rasul. Berdoa sama Allah jangan. Gratis doa itu, tidak bayar. Ya, yang penting antum mau berdoa,
niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Nah, inilah 5 benteng yang bisa kita gunakan untuk kita bermuamalah dengan fitnah, dan semoga kita dijaga oleh Allah taala dari berbagai macam fitnah. Baik, sampai di sini materi kita. Ini yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Apabila banyak kekurangan itu semata-mata datang dari saya pribadi dan syaitan. Kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.